Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin atau pembawa rahmat kepada semesta alam. Syariat Islam tidak bertujuan untuk mengekang manusia dari kebebasannya, tetapi mengarahkan serta mengatur apa yang harus manusia lakukan dan apa yang harus manusia tinggalkan demi kebaikan dunia dan akhiratnya. Salah satu perintah syariat Islam yang secara lahir terlihat sebagai pengekangan kebebasan, tetapi sebenarnya demi kebaikan manusia, yakni perintah memanfaatkan waktu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu. Para ulama ahli tafsir berpendapat bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk sumpah oleh Allah pasti memiliki urgensi. Waktu pun demikian. Selain ayat tadi, masih banyak ayat-ayat yang berisi sumpah Allah demi waktu. Ada waktu siang, waktu malam, waktu pagi, waktu duha, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, urgensi waktu juga diakui oleh dunia. Sebagian orang mengatakan time is money. Sebagian lagi mengatakan al-waktu kasaifi. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Ightanim khomsan qabla khomsin, syababaka qabla haromika, wasihataka qabla saqomika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum jatuh miskinmu, waktu luangmu sebelum datangnya kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum datangnya kematianmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita camkan ayat dan hadis tadi. Dalam hadis tadi, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih kaya, mumpung masih sempat, dan mumpung masih hidup. Pergunakan waktumu. Pertanyaannya, kita pergunakan untuk apa waktu kita? Merujuk kepada firman Allah dalam surat Al-Asr tadi, setiap manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Berdasarkan ayat tadi, marilah kita selalu meningkatkan keimanan kepada Allah. Ingatlah, jangan sekali-kali keimanan kita rapuh dan mudah dirusak oleh setan, baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Akan tetapi, keimanan saja ternyata masih belum cukup. Perlu adanya pembuktian atas keimanan kita. Dan pembuktian tersebut tidak lain adalah dengan melaksanakan amal solih. Amal solih adalah amal yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Jika keimanan adalah masalah hati, maka amal soleh adalah masalah perbuatan anggota badan.
Ketika masih muda, tubuh masih kuat, pandangan masih tajam, pendengaran masih peka, giatlah bekerja demi bekal beribadah. Agar uang yang kita hasilkan bisa menjadi bekal berjihad di jalan Allah. Agar kita bisa menolong orang lain. Pandangan mata yang masih tajam gunakan untuk membaca Al-Quran. Pendengaran yang masih peka gunakanlah untuk mendengarkan pengajian. Mumpung kita masih sehat, gunakanlah untuk beribadah. Sebab nanti jika tubuh sakit, kita baru menyesal. Mumpung masih kaya, bersedekahlah. Sebab tidak ada jaminan kita kaya seterusnya. Mumpung masih ada kesempatan, gunakan untuk beramal. Perbanyaklah ibadah dan membantu sesama manusia. Pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Ketika kita akan melakukan suatu perbuatan, pikirkanlah terlebih dahulu apakah perbuatan yang akan kita lakukan itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita ataukah tidak. Jika bermanfaat bagi keduanya, maka teruskanlah. Jika hanya bermanfaat bagi akhirat saja, bagi dunia tidak bermanfaat, teruskanlah. Bila bermanfaat bagi dunia saja, sementara di akhirat tidak bermanfaat, tetapi juga tidak merugikan, maka kita boleh melanjutkan atau menghentikannya. Tetapi jika bermanfaat dunia dan merugikan bagi akhirat, jangan lanjutkan. Terlebih lagi jika perbuatan tersebut tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat, maka tinggalkanlah sejauh-jauhnya perbuatan seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya banyak sekali waktu yang kita buang dengan percuma. Padahal jika kita bisa memanfaatkannya, maka waktu tersebut bisa sangat berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Coba kalau kita pikirkan, saat menunggu bis misalnya, apa yang kita lakukan? Tidak ada, kecuali hanya duduk dan sesekali ngomel kalau bisnya terlambat datang. Bagaimanakah jika waktu tersebut kita gunakan untuk membaca buku yang bermanfaat atau menghafalkan 1-2 ayat Al-Quran? Saat kita sedang duduk di dalam kendaraan, apa yang kita lakukan? Tidak ada selain hanya diam saja. Hingga saat ini, kita masih sering menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu amatlah berharga. Orang yang memiliki waktu bisa mencari uang, sedangkan orang yang memiliki uang tidak mungkin bisa membeli waktu. Karena itu, pantaslah jika Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 kenikmatan yang banyak manusia terperdaya di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang. Betapa seringnya kita meremehkan kesehatan yang diberikan oleh Allah. Padahal banyak orang yang memiliki bertriliun-triliun rupiah tidak bisa membeli kesehatan. Sedangkan kita dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, dengan setulus hati mengabdi kepadanya atau memberi manfaat kepada sesama manusia. Betapa banyak kesempatan kita miliki, kita biarkan saja kesempatan itu berlalu begitu saja. Padahal dengan kesempatan itu kita bisa meraih banyak manfaat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita tidak merugi di dunia dan di akhirat. Insya Allah, jika kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka seluruh umur kita akan menjadi berkah. Waktu yang sehari yang dimanfaatkan akan lebih baik daripada setahun yang disia-siakan. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.